Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah mau berbincang dengan saya di waktu luang Ibu. Iya, sama-sama. Ada apa nih, Bu? Ini loh, saya ingin sharing sama Ibu, meminta sedikit bantuan kalau Ibu bersedia. Insya Allah, Bu, saya siap mendengarkan dan membantu yang saya bisa. Apa nih tujuan atau hal yang ingin Ibu peroleh dari obrolan kita ini? Saya ingin berdiskusi tentang penyusunan strategi dan pelaksanaan pengajaran yang berpihak pada murid, Bu. Oh, oke. Sebelumnya, saya mau tanya-tanya dulu ke Ibu ya. Hal apa yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya dalam melakukan pengajaran? Pengajaran yang sudah saya terapkan itu seperti ceramah, tetapi saya merasa mereka hanya mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Murid saya rasanya tidak berpartisipasi aktif. Oh, coba kira-kira kalau menggunakan teknik ceramah, berapa skala pencapaian tujuan Ibu? Hanya sekitar 3-4. Nah, kalau gitu sekarang coba pikirkan. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki yang bisa diterapkan dalam pengajaran sehingga anak-anak bisa jadi lebih aktif? Oh ini, saya orangnya senang berbicara sehingga bisa berkolaborasi dengan siapapun, termasuk dengan murid. Saya juga bisa mengikuti zaman, aktif di sosial media. Oh, bagus tuh, Bu. Kalau gitu, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan di kelas dari kekuatan Ibu tersebut? Karena saya senang berdiskusi, saya bisa kali ya mengajak murid-murid untuk diskusi daripada ceramah. Terus karena saya juga aktif di sosial media, saya sepertinya bisa meminta mereka upload tugasnya di sosial media. Ya kayak di TikTok atau IG. Kayaknya bakal semangat tuh anak-anak. Ide yang bagus tuh, Bu. Nah, sekarang kalau Ibu melaksanakan cara tadi, kira-kira hambatan apa yang bisa terjadi? Murid saya mungkin belum terbiasa untuk terlibat langsung dalam diskusi dengan saya di pembelajaran itu. Mereka juga mungkin merasa canggung kali ya untuk berinteraksi di sosial media dengan saya. Lalu, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Saya akan membiasakan berbicara dengan murid di luar kelas, biar mereka terbiasa berbicara dengan saya, agar dalam pembelajaran mereka jadi terlibat aktif. Saya juga akan coba aktif berbicara dengan mereka di sosial media, agar mereka tidak merasa canggung. Sekarang dari strategi tersebut, apa nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan? Nah, untuk rencana saya masih bingung. Gitu ya, Bu. Oke, kalau gitu kita pikirkan sama-sama. Bagaimana cara Ibu akan mengatur kelas? Membuat kelompok belajar murid, kemudian buat grup untuk setiap kelompok di WhatsApp. Sepertinya akan menyenangkan. Bagus tuh, Bu. Terus, bagaimana cara Ibu memandu murid di kelas? Dengan mengajak mereka berdiskusi sehingga mereka bisa aktif di kelas. Setelah itu mengarahkan mereka untuk membuat postingan soal materi pelajaran di sosial media. Tetapi postingan yang sederhana saja yang mereka sukai. Ide yang bagus, Bu. Kapan Ibu bisa mulai melaksanakan langkah tersebut? Kayaknya mulai dari pertemuan depan juga bisa. Oke, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Murid saya jadi berpartisipasi aktif di kelas. Iya, sekarang nih Bu, sebagai komitmen, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah obrolan kita ini? Setelah ini saya mau menyusun RPP dan menyiapkan media, kemudian melaksanakan strategi yang sudah direncanakan. Ya, jadi komitmennya itu ya Bu, menyusun RPP, Iya. menyiapkan media, dan melaksanakan strategi. Bagus. Sekarang menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Menurut saya karena mereka yang akan terlibat langsung. Selain itu, dukungan rekan kerja juga seperti dari ibu jika ada permasalahan. Oke. Jadi udah ada ya Bu, tanggung jawab sama komitmen dari Ibu. Sekarang, masih ada yang ingin Ibu bicarakan? Tidak ada. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lega nih, sekarang udah kebayang saya mau melakukan apa. Syukurlah Bu. Nah, kapan Ibu bisa ngobrol lagi agar kita bisa membicarakan hasil dari langkah yang tadi ingin Ibu lakukan? Minggu
depan deh Bu. Nanti saya ceritakan lagi ke Ibu bagaimana hasilnya. Bisakah Bu? Iya, bisa. Saya tunggu ya, Bu. Iya, terima kasih Bu.